Banyak, sangat banyak peternak yang mengeluh tentang anak entok yang gampang mati, yang mudah gampang sakit, dan mereka pun belum punya antisipasinya seperti apa dan belum tahu cara mengurus anak entok itu seperti apa. Dan di sini Kang Sigit akan membedah, akan bercerita pengalaman Kang Sigit yang Kang Sigit alami, yang Kang Sigit lakukan. Mungkin ini salah satunya mengurus anak entok. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Jumbo Subang Official. Kumaha kabar penonton Kang Sigit sadayana? Mudah-mudahan kabar penonton Kang Sigit dimanapun berada selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Kali ini Kang Sigit akan membahas dan memberi solusi. Dan yang Kang Sigit dengar banyak sekali ya para peternak mengeluh tentang eh, anak entok yang mudah gampang mati, terus anak entok mudah terserang penyakit. Dan di sini Kang Sigit akan mengupas dan memberi saran dan sedikit memberi masukan berikut. Bagi yang penasaran dengan kegiatan Kang Sigit, cek video selengkapnya. Iya teman, kita lanjut. Sebelumnya Kang Sigit mohon maaf, bukannya Kang Sigit sok pintar ataupun Kang Sigit sok tahu ya. Di sini Kang Sigit hanya berbagi pengalaman, apa yang pernah Kang Sigit alami, apa yang pernah Kang Sigit lakukan. Kini mungkin saatnya Kang Sigit mempublikasikannya ataupun berbagi pengalaman sama teman-teman Kang Sigit semuanya. Dan kali ini Kang Sigit berkegiatan ya seperti biasa, rutinitas setiap Kang Sigit mempunyai anak entok itu dilakukan dan diwajibkan untuk memotong ekor ataupun mencabut ekornya. Dan kali ini mungkin bukan Kang Sigit memotong ekornya ya, kali ini Kang Sigit mencabut ekornya. Dan seperti biasanya kan kalau Kang Sigit itu menggunting ekornya, dan kali ini Kang Sigit hanya mencabut ekornya. Nah, di sini pun Kang Sigit akan berbagi pengalaman. Mungkin di sini ada salah satu mentok-mentok Kang Sigit yang mana yang sudah dicabut atau yang mana juga yang belum dicabut ekornya. Dan di sini teman-teman bisa membedakan ya. Nah, ini mencabut bulu ekor ini salah satunya multifungsi kegunaan baiknya untuk anak entok itu. Satu, mungkin cepat besar. Kedua, mengurangi risiko kematian pada anak entok gitu. Jadi jika teman-teman mempunyai anak entok, sebisa mungkin ya dicabut ekornya ya. Kalau mau sistem gunting ya nggak apa-apa digunting. Yang penting ya tadi harus hati-hati, jangan sampai pangkal ekornya kepotong gitu kan. Menyikapi tentang keluhan peternak yang kebanyakannya bilang mereka mudah gampang mati dan sering terkena penyakit gitu kan. Jadi kembali lagi sama diri kita pribadinya. Kalau kitanya pintar-pintar merawat ataupun mengurus benar-benar dalam segi anak entok ini, insya Allah tidak ada akan sistem sakit, tidak ada akan sistem kematian dalam anak-anak entok tersebut. Jadi tadi salah satunya diwajibkan memotong ekor ataupun mencabut ekor. Nah, dan ya jadi gini, yang kita cabut tuh bukan semuanya kita cabut ya, hanya bulu-bulu besarnya saja. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat seperti yang Kang Sigit lakukan, hanya mencabut ekor yang besarnya saja ataupun bulu injuk gitu kan. Nah, jadi multifungsinya tuh buat kesehatan entok sangat bagus. Terus kedua juga pertumbuhannya cepat besar gitu kan. Nah, dalam segi perawatan ya kembali lagi sama diri pribadi teman-teman semuanya gitu. Kalau kita melakukan sering kebersihan, sering mengganti air minum, dan ditambah lagi kotorannya suka dibersihkan, itu salah satu efektif pengurusan entok yang sangat bagus ya. Dan jika kita tidak bisa merawat entok, anak-anak entok khususnya, ya tadi 75% kebanyakan ya mati sakit entoknya tuh. Karena ya tadi dalam segi urus rawat kita tidak sesuai. Nah, di sini Kang Sigit bukannya sok pintar ya, bukannya sok menggurui. Jadi pengalaman yang Kang Sigit alami seperti ini. Setiap Kang Sigit punya anak entok, pasti kegiatan Kang Sigit itu mencabut bulunya ataupun menggunting bulu ekornya gitu. Jadi teman-teman bisa praktek di rumah sendiri dan mencobanya sendiri gitu kan. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Khususnya di peternak entok ya. Soalnya yang Kang Sigit dengar itu banyak sekali keluhan-keluhan
tentang anak entok yang mudah gampang mati gitu. Ada peribahasa entok hasil tetasan indukan manual dengan hasil tetasan mesin tetas itu sangat beda katanya kan. Si anak entok lemah dan gampang mati. Dan di sini teman-teman bisa melihat sendiri. Ini cara sistem Kang Sigit merawat anak entok itu seperti ini ya. Air minum double dan ada pakan juga. Jadi sistemnya tidak disimpan di bawah ya, agak sedikit naik. Jadi apa? Multifungsinya air dan pakan selalu di atas. Jadi si anak entok itu tidak gampang basah. Nah, dari di situ awal gejala penyakitnya tuh entok kadang-kadang basah. Terus ditambah lagi kalau tidak ada lampunya, maka ya jelas anak entok pasti kedinginan. Karena ya tadi dalam segi air minum mereka mainan gitu. Jadi kembali lagi sama diri kita pribadi. Kalau kitanya bener-bener memahami, bener-bener kita menekuni, insya Allah dalam cara seperti ini mengurangi resiko kematian pada anak entok. Dan mudah-mudahan apa yang Kang Sigit sampaikan, apa yang Kang Sigit berikan menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya gitu. Jadi kan gini, antisipasinya jika anak entok mudah gampang mati, kita juga yang rugikan, apalagi sistem mesin tetas kita buang-buang setrum kan, apalagi yang pakai pulsa pasti kita isi pulsa buat listrik gitu kan. Jadi kalau sistemnya dipraktekkan seperti ini ya insya Allah. Dan jangan lupa juga ya, botol air minum kita sering cuci, minimalnya pagi ganti, sore ganti, pagi ganti, sore ganti, seperti itu. Jangan dilakukan air minum itu mengendap. Jadi sehabisnya air minum jangan. Jadi sistemnya tuh pagi kita ganti, sore buat malam itu ganti juga. Dan untuk campuran minumnya itu kalau Kang Sigit pribadi ya suka menambahkan ataupun merebus daun pepaya ataupun daun apa itu namanya tuh? Daun ini apa? Mengkudu alias pace. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa mencobanya karena air daun pace ini sangat bagus ya untuk pertahanan entok khususnya di fisiknya. Walaupun dia usia 1 hari 2 hari itu udah minum, ditambah lagi kebal terhadap penyakit. Jadi insya Allah si entok-entok ini pasti akan kuat, kebal tubuhnya. Nah, jadi teman-teman bisa mencobanya, bisa mempraktekannya. Ini kesimpulan dari Kang Sigit ya. Yang Kang Sigit alami, yang Kang Sigit lakukan itu caranya seperti ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya, khususnya di peternak yang masih pemula ya, yang masih belajar mengeluhkan anak entok mudah gampang mati, mudah terserang penyakit. Jadi kembali lagi sama diri kita pribadi. Kita sering menjaga kebersihannya, sering buang kotorannya, air minum ya sering kita ganti. Insya Allah semuanya akan sehat dan tidak mudah gampang mati gitu. Apalagi rutinitas kita di pagi hari itu suka menjemur anak entok. Dan dijemur ya kurang lebihnya 10 menit atau 15 menit lah. Jangan kita kasih makan, jangan kita kasih minum gitu. Selama 15 menit kita jemur di bawah terik matahari. Dan selang 15 menit kita baru masukkan lagi ke kandang asalnya. Dan barulah dikasih minum, dikasih air seperti biasanya. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman Kang Sigit semuanya. Sebenarnya masih banyak yang ingin Kang Sigit ceritakan kepada teman-teman Kang Sigit semuanya tentang pengalaman Kang Sigit dalam cara mengurus ataupun merawat anak entok. Berhubung durasi juga, terus terhalang oleh waktu juga, Kang Sigit pun ada kesibukan yang lain. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini Kang Sigit pun mohon maaf banget ya, bukannya Kang Sigit menggurui, bukannya sok pintar, dan ini hanya berbagi pengalaman seputar dunia entok tentang pengalaman Kang Sigit, apa yang Kang Sigit alami ya mungkin ini salah satunya tata cara mengurus rawat anak entok itu seperti ini, menanggulanginya. Kang Sigit mohon maaf, salam ternak, ora kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.